Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Aziz Siregar dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289 2250127. Di sini saya telah membuat video materi yaitu tentang saham dan obligasi, pengertian, persamaan dan perbedaannya. Yang pertama, pengertian saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di pasar sekunder atau bursa, atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Permintaan dan penawaran atas suatu dipengaruhi banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik berhubungan saham tersebut atau kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut berada, maupun faktor yang sifatnya makro atau eksternal seperti perkembangan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor-faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik. Berikutnya pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapat tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Di sini saya telah membuat persamaan saham dan obligasi. Yang pertama, bentuk dokumen. Antara saham dan obligasi merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan baik itu dari pemerintah, BUMN, maupun swasta. Bukti kepemilikan bisa dalam bentuk cetak maupun digital. Yang kedua, memiliki hak tebus. Para pemilik saham maupun obligasi juga memiliki hak tebus, yaitu pilihan untuk menukar saham dan obligasi mereka dengan uang. Yang ketiga, memiliki klaim atas laba dan aktiva. Kedua instrumen investasi ini menjanjikan kepada pemiliknya pendapatan berupa aset, yaitu uang dan aset-aset lainnya. Klaim tersebut terjadi pada tanggal transaksi atau saat pembelian saham dan penanda tanganan obligasi yang kemudian dapat dieksekusi saat jatuh tempo. Di sini juga ada perbedaan saham dan obligasi. Yang pertama, tingkat keuntungannya. Keuntungan dari investasi saham itu bersifat fluktuatif. Artinya tidak dapat diperkirakan dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung keuntungan perusahaan. Sedangkan keuntungan obligasi biasanya bisa didapat setiap bulan dengan jumlah yang tetap stabil sampai masa berlaku surat perjanjian berakhir. Jika Anda merupakan tipe investor yang suka dan berani dalam mengambil risiko, saham bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun jika Anda menginginkan hasil yang stabil, obligasi menjadi pilihan yang aman. Yang kedua adalah batas masa berlakunya. Pemilik saham masih tetap memiliki hak atas keuntungan dan suara selama perusahaan itu berdiri dan pemilik saham masih memiliki surat bukti kepemilikan sahamnya. Sedangkan obligasi memiliki masa berlaku yang jelas di dalam surat. Obligasi juga memiliki keuntungannya sendiri karena jangka waktu yang sudah ditentukan tersebut. Hal ini dikarenakan Anda dapat berpindah ke investasi lainnya jika jangka waktu perjanjian telah habis. Sehingga, jika perusahaan mengalami kerugian tetapi jangka waktu perjanjian telah berakhir, maka Anda tidak akan terlibat apa-apa lagi. Yang ketiga, pajak yang dikenakan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hasil yang diterima dari saham merupakan dividen atau keuntungan dari saham yang Anda miliki merupakan jumlah total setelah dipotong pajak. Sebaliknya,
Pembayaran obligasi termasuk dalam biaya perusahaan, sehingga dapat dianggap tidak kena pajak. Yang keempat, fungsinya. Perbedaan antara saham dan obligasi selanjutnya yaitu terletak pada fungsinya. Jika Anda membeli saham sebuah perusahaan, artinya Anda memiliki sebagian porsi perusahaan. Sementara itu, obligasi merupakan tanda bukti pengakuan hutang antara penerbit surat dan pemegang surat. Penerbit surat sebagai pemilik hutang dan pemegang surat sebagai investornya. Jadi, bagi pemegang saham, surat saham berfungsi sebagai bukti yang sah atas kepemilikan perusahaan. Sedangkan bagi pemegang obligasi, surat obligasi bukan berfungsi sebagai kepemilikan sah porsi perusahaan, melainkan bukti piutangnya saja. Yang kelima, harga jual beli surat berharga. Jika terjadi adanya inflasi, perubahan kondisi politik, atau gejolak kondisi ekonomi dalam suatu negara, harga jual beli saham juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Harga saham sangat rentan terhadap perubahan kondisi, sehingga risiko yang dihadapi biasanya juga lebih besar. Sedangkan obligasi menawarkan harga yang lebih stabil, meskipun menghadapi berbagai kondisi keuangan, sehingga tingkat risiko kerugiannya pun juga tergolong sangat kecil. Yang keenam, hak campur tangan perusahaan. Perbedaan antara obligasi dan saham selanjutnya yaitu hak Anda terhadap perusahaan. Pemilik saham mempunyai hak suara untuk menentukan kebijakan perusahaan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, karena ia memiliki sebagian porsinya. Sementara itu, obligasi merupakan surat hutang dan Anda tidak memiliki hak apapun atas perusahaan penerbit surat tersebut, sehingga Anda tidak bisa ikut campur dalam urusan kebijakan perusahaan. Dan yang terakhir, kebijakan saat likuidasi. Perbedaan antara saham dan obligasi yang terakhir yaitu adanya kebijakan perusahaan saat likuidasi. Likuidasi sendiri merupakan proses pembubaran perusahaan serta penyelesaian urusan perusahaan seperti menjual harta perusahaan, menagih piutang ke rekan bisnis, melunasi hutang, dan juga pembagian sisa harta kepada pemilik perusahaan. Saat perusahaan dalam keadaan pailit, pemilik hutang dan obligasi akan diprioritaskan. Hal ini dikarenakan Anda akan mendapatkan modal serta bunga sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi pemilik saham akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi kepemilikan setelah kewajiban hutang perusahaan saat likuidasi telah dilunasi. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai pengertian, persamaan, dan perbedaan antara saham dan obligasi. Pada dasarnya, tujuan saham dan obligasi ini hampir sama, yaitu untuk menanamkan modal di suatu perusahaan demi mendapatkan keuntungan di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.